Halo Bu Kiki dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Macan Tutul dengan anggota kelompok Rinaldo Ginting, Rizky Fariza, Rindiantika, Silvina Bella, dan saya sendiri Sylvia Dinda. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu coronavirus dan bagaimana cara penanganannya. Kalian semua pasti sudah mendengar apa itu virus corona. Virus yang telah melanda Tiongkok dan dunia hanya dalam waktu 1 bulan saja. Wuhan coronavirus atau yang dinamakan WHO 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang, terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah keluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan. Dan selanjutnya untuk lebih memahami apa itu virus corona, akan dijelaskan bagaimana tanda dan gejala yang mungkin muncul jika tubuh mulai terpapar virus corona. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala COVID-19 berdasarkan hari per hari. Pada hari pertama sampai hari kedua, ini adalah awal gejala dari COVID-19. Biasanya gejalanya itu seperti pilek biasa dan sakit tenggorokan yang masih ringan. Tidak ada demam, dan pasien lebih susah mengkonsumsi makanan dan mengkonsumsi minuman seperti biasanya. Selanjutnya pada hari ketiga, pasien mulai merasakan rasa lebih sakit di tenggorokan, lalu suhu tubuhnya mulai sekitar 36,5 derajat Celcius, dan ada gejala lain seperti mual, muntah, atau diare. Selanjutnya pada hari keempat, adanya sakit tenggorokan dan dia terasa lebih parah, lalu gejala lain seperti lemas dan nyeri sendi sudah mulai muncul juga, terus suhu tubuhnya itu mencapai 36,5 derajat sampai 37 derajat Celcius. Selanjutnya, pada hari kelima sampai hari keenam, demam ringan itu sudah mulai muncul, lalu suhu tubuhnya itu mulai di atas 37,2 derajat Celcius. Gejala kedua yang paling sering ini itu terjadi adanya batuk kering, dyspnea atau kesulitan bernafas, dan kebanyakan pasien di tahap ini juga merasakan mudah lelah. Pada keempat gejala tersebut merupakan indikasi utama dari COVID-19 pada hasil akhir di WHO. Selanjutnya pada hari ketujuh, pasien yang belum membaik pada hari ketujuh ini akan mengalami batuk dan sesak nafas yang lebih serius. Demam juga bisa mencapai 38 derajat Celcius, bisa juga mengalami sakit kepala dan nyeri otot atau diare yang lebih memburuk. Banyak pasien juga pada hari ketujuh ini dirawat di rumah sakit. Selanjutnya pada hari ke-8 sampai hari ke-9, hari ke-8 di mana semua gejala tersebut menjadi lebih buruk, dan pasien juga bersamaan memiliki penyakit lain atau penyakit bawaan. Lalu adanya keluhan napas pendek yang lebih sering dan lebih parah, dan suhu tubuhnya itu ada di atas 38 derajat Celcius. Pada hari ke-10 sampai hari ke-11, dokter mulai melakukan pemeriksaan tes X-ray untuk melihat apakah ada gangguan pada saluran pernafasan pada pasien. Pasien juga dapat kehilangan nafsu makan, dan bisa juga ada sakit di bagian abdomen. Kondisi ini bisa menyebabkan pasien dirawat di ICU. Selanjutnya pada hari ke-12 sampai hari ke-14, bagi pasien yang selamat, gejala-gejala yang dialami ini di tahap ini itu ringan, demamnya cukup membaik, lalu keluhan kesulitan nafasnya juga bisa mulai hilang. Selanjutnya pada hari ke-15 sampai hari ke-16, di hari ke-15 ini adalah kondisi yang berat. Pasien yang rentan kemungkinan bisa mengalami gagal jantung dan gagal ginjal yang akut. Selanjutnya pada hari ke-17 sampai hari ke-19, kasus kematian akibat COVID ini terjadi pada sekitar hari ke-18, di mana sebelumnya pasien yang rawan ini mungkin bisa mengalami infeksi sekunder yang disebabkan oleh patogen-patogen baru yang ada di saluran pernapasan bawah. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya pembekuan darah dan iskemia. Selanjutnya, pada hari ke-20 sampai hari ke-22, pasien yang bertahan hidup kembali pulih dan dipulangkan dari rumah sakit. Berikut adalah cara mencegah penularan COVID-19. Langkah pertama, salah satu pencegahan untuk penularan COVID-19 adalah dengan melakukan cuci tangan. Sedari kecil kita memang telah diajarkan untuk mencuci tangan kita karena dapat meningkatkan kebersihan pada diri kita sendiri dan juga orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, bahwa COVID-19 dapat menyebar melalui udara dan juga melalui beberapa kegiatan seperti bersalaman, berpelukan, dan juga dapat melalui benda-benda yang telah dipegang oleh penderita COVID-19. Maka dari itu, kita harus melakukan pencegahan untuk penularan virus tersebut. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menggunakan masker, menggunakan tisu saat bersin, ataupun melakukan etika yang baik dan benar saat bersin ataupun batuk, yaitu dengan melipatkan salah satu tangan untuk mencegah adanya keluarnya droplets ataupun cairan dari mulut kita, di mana dapat menularkan COVID-19 ini.
Selain itu, kita juga dapat melakukan cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan yang ada dengan melakukan 6 gerakan yang telah disarankan oleh WHO. Pertama, yaitu kita menggosok telapak tangan kita. Yang kedua, yaitu punggung tangan kita secara bergantian. Yang ketiga, yaitu sela-sela jari kita. Yang keempat, gerakan mengunci dengan mengunci jari-jari kita berlawanan arah. Yang kelima, yaitu membersihkan ibu jari kita dengan menggosok dengan menggunakan salah satu tangan kita secara bergantian. Dan gerakan yang terakhir adalah dengan membersihkan kuku kita dengan menempelkannya pada telapak tangan kita secara bergantian. Lakukan gerakan cuci tangan ini sesering mungkin untuk mencegah penularan COVID-19. Upaya kedua untuk melindungi diri adalah dengan menggunakan masker. Terdapat berbagai jenis masker yang perlu kita ketahui walaupun bentuknya serupa, tetapi beda masker memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis masker yang wajib kita ketahui perbedaannya sebelum kita membelinya. Yang pertama adalah masker bedah. Masker jenis ini adalah masker yang paling umum dan bisa ditemukan di apotik atau pusat perbelanjaan. Masker ini digunakan untuk mencegah tetesan cairan tubuh seperti ingus, air liur, dan dahak. Agar tidak menyebar ke tempat lain, masker ini cocok digunakan bagi orang yang sedang sakit seperti batuk atau pilek supaya tidak menular ke orang lain. Yang kedua adalah masker motor. Sesuai dengan namanya, masker ini biasanya digunakan oleh para pengendara motor. Namun tidak jarang juga digunakan oleh para pejalan kaki untuk melindungi saluran pernapasan dari polusi udara ketika berada di luar ruangan. Tetapi masker ini hanya difungsikan untuk menangkal debu dan polusi udara sehingga tidak cukup efektif untuk menangkal zat berbahaya atau virus. Yang ketiga adalah masker N95. Jenis masker yang satu ini sanggup menyaring 95% partikel udara yang berukuran besar atau kecil. Itulah sebabnya masker ini dinamakan N95. Biasanya digunakan saat sedang berada di sekitar zat berbahaya atau bagi yang sedang menangani kepulan asap tebal akibat terjadinya kebakaran hutan. Masker jenis ini juga diklaim sebagai masker terbaik untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh. Hanya saja masker ini membuat penggunanya tidak nyaman karena bahannya tidak elastis serta cukup sulit untuk bernafas. Yang keempat adalah masker P95. Walaupun memiliki kode 95 seperti masker N95, namun masker P95 biasanya digunakan di kawasan pabrik atau kawasan industri seperti di pom bensin, kilang minyak, pabrik farmasi, atau pabrik lain yang mengandung minyak. Kelebihan dari masker P95 ini sanggup menyaring partikel yang mengandung minyak seperti bensin, solar, minyak tanah, cat, minyak goreng, dan sejenisnya. Yang kelima adalah masker N99 dan N100. Masker N99 dan N100 adalah jenis yang lebih kuat daripada N95 atau P95 karena memiliki 3 lapisan filter yang sesuai dengan kode nomornya, yaitu N99 sanggup menyaring udara hingga 99% dan N100 sanggup menyaring udara hingga 100%. Maka dari itu, kedua jenis ini menjadi pilihan yang paling tepat untuk mencegah terhidupnya virus ke dalam tubuh. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah masker gas. Masker gas sering disebut sebagai masker nuklir atau masker anti radiasi. Masker ini memiliki filter yang dapat diganti sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Pada umumnya, masker ini digunakan oleh petugas khusus seperti saat terjadinya kebakaran bangunan, kebakaran hutan, atau sedang memasuki wilayah yang terdapat radiasi berbahaya. Karena bahannya yang keras, masker ini kurang nyaman untuk digunakan karena penggunanya akan merasa panas, lembab, dan sesak. Namun masker ini cukup efektif untuk menangkal virus yang berbahaya masuk ke dalam tubuh. Setelah kita mengetahui jenis-jenis masker, kita juga perlu mengetahui cara penggunaannya. Berikut adalah cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cucilah kedua tangan Anda menggunakan air mengalir dengan sabun atau gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Kedua, cek masker Anda apakah terdapat sobekan atau lubang. Pastikan tidak terdapat. Ketiga, pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di atas. Kemudian, tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel ke hidung seperti ini. Setelah itu, tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Jika kita telah selesai menggunakan masker, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil menjauhkan masker dari wajah dan pakaian, supaya kita tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segeralah buang masker ke tempat sampah yang tertutup. Terakhir, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker dengan cara gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau cucilah kedua tangan Anda menggunakan air mengalir dengan sabun. Upaya yang ketiga adalah dengan cara menjaga jarak. Dengan menjaga jarak juga berarti kita tetap berada di rumah, ataupun ketika kita bertemu dengan seseorang, maka kita tetap menjaga jarak kita.
Ketika menjaga jarak, maka penyebaran virus, bakteri, dan sejenisnya juga akan berkurang. Ingat, ketika bertemu dengan seseorang, tetaplah jaga jarak kita sekitar 6 kaki atau sekitar 2 meter. Ketika menjaga jarak, aktivitas seperti mengajar, bekerja, berada di restoran, ataupun bermain bola haruslah tetap dibatasi. Tidak boleh berjabat tangan ataupun tidak boleh berkeliaran di sekitar rumah. Tetap jaga komunikasi Anda dan ingat, tetaplah jaga jarak Anda supaya kita dapat terhindar dari virus corona.